Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Hangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang? Yo, Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi teman-teman pemirsa sekalian, Asosiasi Pelajar Banua Internasional dimanapun berada, semoga sehat selalu teman-teman semua. Ini kebetulan Bang Kamal ya, saya habis kontakan dengan Bang Kamal atau Bang Hangka. Lebih enak di mana Bang panggilnya Bang? Halo Bang Hangka, Bang Kamal lebih enak di mana panggilnya? Bang Hangka aja biar penonton gak bingung. Soalnya Oke, narasumbernya dua-duanya namanya Kamal. oke kita panggil Bang Hangka ya teman-teman. Oke, Oke. Nah, sebelumnya mau ngucapin terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin udah stay tune untuk live Instagram kita pada malam hari ini. Cuman kebetulan ternyata entah itu jaringan ataupun server di Instagram yang sedang tidak kondusif, maka dari itu kami mau tidak mau harus berpindah ke via Zoom ini yang nanti juga akan kami publikasikan di Instagram ataupun di YouTube APBI ya. Nah malam ini sederhana, alhamdulillah sudah hadir di samping kita, di hadapan kita ini Ketua Asosiasi Pelajar Bandung Internasional. Bang Kamal nih ya, dan udah malam, udah sekretaris jenderalnya udah makan malam. langsung. Alhamdulillah, belum. Tambah makmur aja bang ya. Wah, lagi di mana nih bang Alhamdulillah. posisi? Sekarang di Yogyakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah di Indonesia ya. Oke. Nah sebelumnya teman-teman malam ini Solo kita singkat dan sederhana saja. Topiknya tidak terlalu banyak. Nanti mungkin Bang Hangka bisa langsung menanggapi. Sebelumnya, cuman mungkin saya izin sedikit mengenalkan beliau. Jadi Bang Hangka ini punya nama lengkap Muhammad Kamal Ihsan. Kebetulan mirip sama dengan saya. Bedanya saya ada Udin sedunianya. Bang Hangka tidak ada. Beliau ini terkenal dengan nama penanya, yaitu Hangka. Nah, kalau kalian ngikutin perkembangan dunia literasi, salah satunya buku, beliau ini meraih, buku beliau itu meraih buku fiksi terbaik kategori dewasa di Islamic Book Fair 2020. Benar Bang ya? Tuh, Tuh, keren Alhamdulillah. banget. Itu novel beliau yang kedua. Novel beliau yang pertama adalah 5.1 koma. Beliau kelahiran Banjarmasin. Beliau alumni tahun 2013 di Pondok Gontor. Kemudian 2019 lulus dari S1 di Al-Azhar Kairo, Mesir. Oke, Bang Kak. Nah, topik malam ini Hmm, nanti mungkin saya hanya memoderatori. Nanti mungkin Bang Hangka bisa lebih menggambarkan lebih jelasnya tentang APBI. Oke, teman-teman kita langsung jump to the topic ya. Nah, ini Bang Hangka ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita himpun untuk lebih mengenal. Pertanyaan pertama itu adalah APBI itu apa sih Bang? Mungkin bisa diceritain sejarahnya. Silakan Bang Hangka. Oke, terima kasih waktu dan juga kesempatannya. Ya, Siap. Pak Sekjen Abdi yang kami banggakan, ya, yang jadi ujung tombak, yang selalu jadi penggerak Abdi, ya. Abdi tanpa Bung Kamaludin, ya, Bung Sekjen kita ini entah akan jadi seperti apa ya. Ya, apresiasi sebesar-besarnya untuk sekjen kita, ya, sekjen kami di ABI yaitu Bung Kamaludin yang sudah betul-betul totalitas ya. Ya, walaupun ada punya kesibukan di Wuhan, di PPI Wuhan, bahkan beliau juga koordinator di PPI Wuhan dan sekarang sudah demisioner, dan alhamdulillah beliau langsung kembali ya menyambut dan ya mengayomi menggerakkan api kembali ya. Kemudian selanjutnya kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman dan juga sahabat abdi di seluruh dunia Siap ya Bang. yang ini sedang menuntut ilmu di berbagai negara di seluruh dunia ya. Ada yang di Eropa ya, di kawasan Afrika, ada yang di kawasan Asia Oseania, dan di berbagai belahan dunia lainnya ya. Ya, kita sampaikan salam kepada mereka semua dan kita selalu panjatkan doa untuk mereka semua, Bung. Ya, semoga Amin. semuanya dimudahkan dalam proses menuntut ilmu dan kembali ke tanah air, kembali ke tempat kelahiran, kemudian sama-sama bersinergi, ya, sama-sama berkolaborasi membangun Banua kita tercinta. Nah, Amin. kemudian juga salam hormat dan salam kekeluargaan, salam papadaan, gasan kawan-kawan, dingsanak berataan, ya, rekan
dan juga partner Abdi ya di seluruh organisasi internal kepemudaan di Kalimantan Selatan ya, dan juga seluruh partner kita di internal kampus, dan tentu juga mentor-mentor kita di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga mentor-mentor kita, senior-senior kita di KNPI ya, ada Bang Yusuf dan juga Bang Fazlur ya. Bang Yusuf juga menjadi dewan penasehat kita di periode sekarang ini ya, dan tentu kita berharap bimbingan dan juga arahan dari beliau ya. Nah, berbicara tentang Abdi nih ya, kawan-kawan semuanya, ing sanak berataan ya, Bung Kamal ya. Yap. Berbicara tentang Abdi itu berbicara tentang cita-cita dan juga harapan. Abdi itu adalah jembatan mimpi kita ya, pelajar-pelajar dan juga kader-kader Banua yang saat ini sedang menempuh belajar, menempuh studi di luar negeri, di berbagai negara ya. Sudah hampir 1 tahun lebih Abdi berdiri, dan semakin banyak perkembangan ya, semakin banyak hal yang kita dapatkan, entah benefit dari internal kita sendiri sebagai pengurus, dan tentu juga kawan-kawan semua di berbagai negara ya. Berbicara tentang Abdi itu kita membicarakan tentang wadah yang sama-sama kita siapkan dan sama-sama kita doakan ya, sama-sama kita berikan harapan yang besar di dalamnya, bahwasanya wadah ini ya suatu saat nanti bisa menjadi sebuah wadah yang bermanfaat ya untuk masyarakat semuanya, khususnya masyarakat kita di Kalimantan Selatan ya. Karena berbicara tentang Abdi ya, ini selalu berbicara tentang cita-cita dan juga ambisi, visi, misi serta tujuan kita berataan ya, untuk secepatnya, untuk sedini mungkin berkontribusi gagasan Banua kita ya, khususnya kawan-kawan yang ada di luar negeri yang mengambil berbagai spesialis dan juga bidang-bidang pendidikan ya, bermacam-macam ya, ada yang di bidang sosial, bidang ekonomi, manajemen ya, bidang keagamaan dan lain sebagainya. Kita berharap kader-kader Banua ini ketika nanti pulang, bahkan ketika masih berada di negara masing-masing, itu mempunyai wadah silaturahmi ya, itu mempunyai wadah untuk saling bertukar kabar, mempunyai wadah untuk sama-sama saling bertukar pikiran ya, agar nanti bisa langsung terjun ke masyarakat ya. Kita menyediakan wadah agar kita yang di luar negeri itu tidak ketinggalan informasi tentang perkembangan Banua kita ya, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh Banua kita saat ini ya. Karena kadang ya kita yang di luar negeri itu kadang terlalu asik dengan dunia kita sendiri, sehingga kadang lupa ya perkembangan yang terjadi di tanah kelahiran kita ya. Tahu-tahu datang balik ke kampung halaman, sudah seperti ini, ternyata seperti ini perubahannya, ternyata ada perkembangan seperti ini, karena kita nggak tahu ya. Padahal ya kalau kita sudah tahu waktu kita berada di tanah perantauan, kita bisa menyediakan, kita bisa mempersiapkan apa saja sih yang harus kita persiapkan ya, agar nanti ketika pulang kita bisa langsung action ya, kita bisa langsung bergerak, kita langsung bisa memberikan pengaruh dan juga manfaat bagi sekitar kita ya. Contohnya ya, kita punya banyak kader-kader di Jerman ya. Di Jerman itu bahkan wakil koor kita sendiri itu mengambil IT di Jerman. Bayangkan, kita punya kader di Jerman yang ngambil pendidikan teknologi, ngambil IT, fokusnya di IT ya. Kita bisa memanfaatkan dan juga menyediakan panggung untuk beliau ini ya, ketika nanti pulang ya, pemerintah kita, Banua kita, masyarakat kita itu tidak perlu lagi mencari jauh-jauh, semisalkan mendatangkan ahli IT dari daerah lain atau bahkan dari negara lain, tidak perlu ya. Kita mempunyai kader sendiri dari kita daerah sendiri gitu Bang ya, sendiri ya, yang bisa kita berikan panggung dan bisa kita berikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Sama juga dengan Bung Kamaludin ya, calon dokter ya, dari Cina, Masya Allah ya. Amin, terima kasih Bang. Cina
yang nggak gemeng-gemeng ini, nggak main-main, bukan sekelas lokal lagi dokternya, tapi sudah kelas internasional. Nah, ketika kita sudah mempunyai kader-kader yang berkualitas seperti ini, saatnya kita mengarahkan, ya, kita ingin mengarahkan, ya. Kadang, ya, SDM Banua yang tidak terjangkau atau tidak mampu kita arahkan lebih inklusif di daerah kita, itu bukan karena mereka tidak punya rasa keterpanggilan, bukan karena mereka merasa tidak cinta dengan tanah kelahiran, tidak. Ya, tapi kadang karena memang kurangnya koordinasi dan juga kurangnya informasi, ya, sehingga mereka pun akhirnya memilih untuk mengabdi di daerah lain. Bahkan ada yang mengabdi di tempat dia belajar di luar Indonesia. Itu yang ingin kita sama-sama wujudkan. Kita ingin mewujudkan sebuah wadah, sebuah tempat di mana kita itu mampu secara nyata memberikan wadah, memberikan kontribusi bagi teman-teman kita yang ada di luar negeri untuk langsung bisa terjun ke Banua kita, sama-sama membangun Banua kita. Itu. Kenapa ada api? Itulah urgensinya. Oke, siap. Siapa tahu nanti ada B.J. Habibie dari Kalsel kan gitu ya, Betul banget. Bang Hangka ya. Oke Bang, thank you banget. Saya dapat beberapa poin juga tadi. Yang menarik adalah redaksi dari Bang Hangka tentang berkontribusi sejak dini. Jadi tidak mesti harus jadi alumni baru kontribusi, no. Tapi justru sejak sekarang. Besok kita, karena kita mungkin tidak tahu ya kapan usia itu menutup, mungkin kasarnya begitu Bang ya. Nah justru karena itu berkontribusi sejak dini. Kemudian tadi juga mungkin Bang Hangka menyampaikan tentang Banua dan Kalimantan Selatan. Nah kalau boleh tahu nih Bang, emang anggota APBI itu ataupun mungkin nanti pengurusnya, apakah itu harus dari Kalimantan Selatan atau bagaimana ya? Dan mungkin bisa dijelaskan tentang kenapa digunakan Banua misal. Gimana iya. Bang? Kenapa kita menggunakan nama Banua, bukan benua ya? Banua. Banua ini identik dengan orang-orang Kalimantan Selatan, Banua, orang Banua, ya. Memang hampir mirip dengan benua, tapi kita menggunakan huruf A, Banua, ya. Asosiasi Pelajar Banua Internasional. Kenapa kita menggunakan kata ini? Ya karena kita ingin menonjolkan identitas kita sebagai orang Banua. Ya, kemudian kita juga ingin menyelipkan doa di dalamnya, ya semoga ya asosiasi kita, perkumpulan kita ini ya terus memberikan manfaat, ya bukan cuma di kancah nasional tapi juga di kancah internasional. Ya, terkait dengan siapa sih anggota APBI dan bagaimana sih supaya bisa menjadi pengurus APBI, sebenarnya seperti ini ya, kita cukup fleksibel ya dalam istilahnya memberikan klaim dia adalah anggota APBI atau tidak. Ya, anggota APBI itu adalah bisa kita katakan di sini semua ya pelajar Kalimantan Selatan. Jadi jenjang tingkatan mungkin sekolah menengah ya sampai dengan tingkatan mahasiswa S1 sampai S3 ya yang saat ini sedang berada di luar negeri, yang sedang belajar di luar negeri. Kalau secara payung hukum bagaimana organisasi ini diniatkan, itu sudah termasuk anggota APBI. Oke. Ya. Contohnya semisalkan di Mesir ya ada sekitar 50-an ya pelajar dari Kalimantan Selatan. Wah, banyak. Ya, mereka bisa kita sebut sebagai anggota APBI, ya anggota APBI. Ya, karena kita APBI itu menaungi anggota-anggota atau pelajar-pelajar Banua yang saat ini sedang berada di luar negeri. Dan alhamdulillahnya tahun ini APBI resmi mempunyai legalitas yang resmi di mata badan hukum. Ya, jadi kita sudah mempunyai legitimasi ya sehingga APBI bisa menjadi payung yang kuat dan juga payung yang kokoh ya sebagai induk pelajar-pelajar Banua yang ada di luar negeri. Ya, kita berharap APBI ini bisa menjadi mitra dan juga partner, ya bisa menjadi jembatan ya bagi pemerintah kita di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kader-kader mereka yang ada di luar negeri.
Ya, selama ini mungkin kenapa tidak terlalu ada hubungan dan juga komunikasi yang masif di antara keduanya, karena mungkin belum ada. Prof pasti juga memikirkan hal ini, tapi karena mungkin ketidaksempurnaan hubungan, ada hubungan yang terputus mungkin, entah kabur dan lain sebagainya, hingga untuk dihubungkan dengan kader-kader yang ada di luar negeri ini susah. Ya makanya alhamdulillah dengan adanya ABI sebagai pintu dan sebagai jembatannya, kita bisa saling bekerja sama sebagai mitra kerja, partner kerja. Ya, jadi teman-teman yang kelahiran Kalsel atau yang domisilinya di Kalsel, walaupun dia mungkin kelahirannya Yogyakarta, ya tapi dia tinggal dan berdomisili di Kalimantan Selatan, itu tetap kita sebut sebagai anggota ABI. Ya, itu tertuang dalam poin-poin ADART kita di poin siapa saja sih yang kita sebut sebagai anggota ABI. Ya, nah, dan sekarang ini kita sedang membuka open recruitment ya untuk anggota-anggota ABI yang ingin menjadi pengurus ABI. Ya, ada anggota ABI dan ada pengurus ABI, beda ya. Anggota ABI ini tanpa ada open recruitment pun dia disebut anggota ABI. Ya, kalau pengurus, nah ini pengurus yang mengurus ABI secara menyeluruh hariannya dengan tupoksi tugas di divisi kegiatan, ya divisi data, divisi komunikasi, dan juga di divisi media sosial. Bang Kamal, izin potong bentar Bang. Nah tadi kan dari Bang Hangka pas banget tuh ngejelasin tentang alhamdulillah APBI sudah berada di bawah payung hukum pemerintahan, yang artinya kita diakui secara badan hukum. Kemudian itu juga artinya APBI benar-benar sudah bisa menjadi mitra pemerintahan. Nah seperti yang Bang Hangka juga ceritain, ini cocok banget setelah kita udah bisa menjadi mitra pemerintahan yang pastinya akan mempunyai impact atau kebermanfaatan yang lebih luas. Itu kita perlu program-program, kata Bang Kamal, kata Bang Hangka juga. Nah tadi Bang Hangka juga udah sempat ngejelasin tentang kita lagi oprek dan juga ada 3 divisi tadi Bang ya. Betul. Nah ini kita mau minta spill juga sih sama Bang Hangka, kira-kira 3 divisi tadi itu ada apa aja lagi, mungkin bisa disebutkan, dan tugasnya kira-kira kayak gimana sih gitu. Dan ini kira-kira Bang Hangka untuk periode sampai kapan ya? Oke. Untuk pengurus di oprek ini ya, kita insya Allah ini adalah periode kedua ya di kepengurusan API ya, dan insya Allah nanti akhir periode itu di kisaran bulan Februari itu sudah akan ada yang namanya pergantian pengurus ya, karena saya sendiri dari awal API berdiri sampai sekarang itu berarti sudah menjadi koordinator di tahun kedua ya, dan saya rasa tentu perlu yang namanya kaderisasi, karena memang kita mempunyai masa periodisasi sebagai ketua itu dalam ADART kita tentukan untuk saat ini 2 tahun ya, dan kita menyesuaikan ya, ABI adalah organisasi yang baru lahir sehingga sistem dan juga bagaimana pola, bagaimana peraturan dan juga regulasi itu masih sangat fleksibel ya. Dalam istilah kita masih mencoba banyak baju, mana baju yang paling pas untuk kita terapkan kepada ABI ya. Dan tentu yang paling penting dalam organisasi kita ini adalah kaderisasi ya, makanya alhamdulillah ABI juga terus mempunyai kader-kader yang kita harapkan terus meneruskan estafet kepemimpinan yang ada di ABI. Nah, kemudian tadi ya terkait dengan bagian-bagian yang ada di ABI ya, kita punya 3 bagian nih, dan kedepannya mungkin juga akan ada tambahan bagian, itu sangat-sangat memungkinkan sesuai dengan kebutuhan kita dan juga kemampuan pengurus kita. Ya, untuk saat ini ya kita membagi ya kepengurusan ABI dalam 3 bagian utama. Pertama divisi kegiatan ya, divisi kajian dan juga kegiatan. Kemudian yang kedua adalah divisi data dan juga komunikasi. Yang ketiga adalah divisi media dan juga hubungan sosial. Nah, terkait dengan divisi kegiatan dan juga kajian, tentu ini adalah divisi yang paling sibuk karena tentu mempunyai banyak program
ya, karena tentu divisi kajian dan kegiatan ini selalu istilahnya memutar otak ya untuk bekerja dalam mencari dan juga mendatangkan narasumber ya, karena kita sama-sama tahu yang namanya kajian dan juga kegiatan itu tentu istilahnya selalu terus menerus, selalu continue ya, dan tentu ya warna kegiatan, nuansa kegiatan yang dihadirkan di ABDI adalah kegiatan-kegiatan yang mendaya gunakan sumber daya yang dimiliki oleh ABDI, khususnya kader-kader ABDI yang saat ini berada di luar negeri. Ya, kegiatannya pun tentu berkaitan dengan ya kemahasiswaan dan juga skill-skill yang dimiliki oleh kader-kader ABDI. Ya, kita saat ini mempunyai banyak kader di Eropa dan juga banyak kader mungkin di Timur Tengah yang lebih fokus pada keagamaan, di Eropa dengan istilahnya lebih fokus kepada manajemen, IT dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan API lebih mempunyai warna di mana kita mendayagunakan kemampuan-kemampuan kader kita. Ya, selain itu juga di divisi kegiatan ya dengan ragam kegiatan, variasi kegiatan, ya ada kajian online, ada juga bakisah online, ya ada juga take over di negara masing-masing. Tentu ya ABDI yang membedakan ABDI dengan yang lain adalah kader-kader ABDI dan bagaimana anggotanya yang saat ini sedang berada di luar negeri. Info-info beasiswa, ya cara-cara mencari beasiswa itu selalu disediakan oleh bagian ini. Ya, kemudian di bagian yang kedua ada yang namanya divisi data dan komunikasi. Ya, tentu sebuah organisasi yang bagus mempunyai validasi data. Ya, terkhusus ABDI sendiri itu mempunyai program dan juga cita-cita bagaimana kita mampu menjadi wadah dan juga mitra bagi Pemprov, bagi pemerintah Kalimantan Selatan ya untuk lebih mendayagunakan SDM-nya, kader-kader Banua. Ya, bagaimana Pemprov bisa mendayagunakan dan bisa mengetahui hal-hal tersebut tentu dari data yang valid. Ya, data yang kita gunakan, data yang kita kumpulkan tentu data-data yang mencakup berbagai data kemahasiswaan dan juga data-data di mana mereka tinggal, di kabupaten mana, di daerah mana, itu tentu sangat-sangat membantu mereka, sangat-sangat membantu mitra kita itu pemerintah, entah dari Pemprov atau dari kabupaten dan juga bahkan kecamatan masing-masing ya untuk bisa lebih mendayagunakan SDM-SDM yang dimiliki ya, dan juga yang namanya data dan juga komunikasi ini mempunyai tugas yang sangat urgent ya, di mana menghubungkan ya interaksi kerjasama dengan organisasi-organisasi lain, organisasi kepemudaan lain, bahkan langsung berhubungan ya dengan Pemprov, ya, berhubungan dengan pemerintah kabupaten. Ini ada di tupoksi tugasnya bagian data dan juga komunikasi. Ya, kemudian ada juga bagian terakhir yang namanya bagian media sosial. Tentu kita sama-sama tahu bagaimana di era digital ini ya bagian media dan sosial adalah ujung tombaknya semua organisasi. Ya, semua organisasi saat ini dewasa ini pasti memerlukan yang namanya konten-konten luar biasa, ya konten-konten berkelas, konten-konten yang mengedukasi sesuai dengan warna masing-masing. Nah, warna ABDI tentu pada arah edukasi, pendidikan, sosial, agama dan juga budaya. Ya tentu ya divisi media dan sosial ini adalah divisi yang paling penting juga ya, ketiga-tiganya penting, tapi divisi media dan sosial ini menjadi muka sebuah organisasi ya, kalau informasi sepak bola itu menjadi strikernya ya, Oke. striker Keren. jadi penting ya, bagian divisi kipernya media dan sosial ya? Ini penting. Karena ABDI punya wacana dan juga punya ide serta cita-cita nanti ABDI mempunyai akun YouTube yang bisa mengedukasi dan juga bermanfaat, bisa mempunyai akun komunikasi di Twitter, ya Instagram, Facebook, fanpage dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan lebih maksimalkan, ya sehingga nanti jariahnya, manfaatnya, ya kebermanfaatannya akan lebih terasa. Jadi itu gambaran dari bagian-bagian yang ada di ABDI. Oke, ini menarik banget dari Bang Hangka tadi ya, dibilang 3 divisi, terus poinnya tadi mungkin Bang Hangka bilang
manfaatnya itu bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya atau bahkan sampai kapanpun dengan adanya pembagian divisi tadi. Nah ini mungkin jadi sekaligus satu pertanyaan terakhir sebelum penutupan Bang. Kira-kira nih Bang kalau gabung APBI jadi anggota ataupun pengurusnya mungkin kira-kira ada manfaat apa ya Bang kalau gabung APBI? Tentu ya, ini salah satu hal yang sangat-sangat kita pikirkan ya, terlebih kemarin juga langsung dari Pak Sekjen yang menyampaikan hal ini ya, bahwasanya untuk pengurus APBI itu bukan cuman gift ya, bukan cuman give ya, tapi akan menerima ya, tapi juga akan take sesuatu ya, tidak hanya akan memberi, tapi kita juga mulai dari saat ini sangat-sangat ingin mewujudkan bagaimana pengurus itu bukan kita istilahnya sibukkan dengan kegiatan-kegiatan di mana mengadakan acara dan lain sebagainya, tapi pengurus kita ingin sekali kita berikan yang namanya benefit untuk mereka. Ya, di mana mereka gitu, bisa mengembangkan diri, internal mereka bisa terprogres, diri mereka bisa ter-up ya, terimprove lebih baik dari segala lini ya, dari segi mungkin intelektual ya, bahkan spiritual. Ya, itu rencana kita akan galakkan lagi. Ya, bagaimana biasanya kan kita mungkin berpikiran, wah, ini kita selalu memberikan sesuatu untuk audiens ya, untuk sasaran sebuah organisasi atau target sebuah organisasi. Tapi yang melaksanakan atau yang mengeksekusi kegiatan-kegiatan itu kadang kering ya, haus, lapar ya, kadang tidak terpikirkan untuk diberikan asupan-asupan atau nutrisi-nutrisi, ilmu, makanan, konsumsi, malah memberikan ke orang lain terus, tapi untuk mereka sendiri kadang tidak terpikirkan. Makanya kita sangat-sangat berharap ya di periode kita ini, periode kedua ini ya, nanti akan lebih banyak ya hal-hal, akan lebih banyak nutrisi-nutrisi, asupan-asupan energi tambahan yang bermanfaat bagi pengurus APBI semua. Makanya jangan ragu teman-teman yang ada di luar negeri ya untuk bergabung sebagai pengurus APBI ya, karena tentu berbeda rasanya ketika kita langsung bisa menjadi seorang pengurus di dalam suatu organisasi ya, kita bisa langsung terlibat, kita bisa langsung mencurahkan ide, gagasan dan juga cita-cita kita dalam organisasi tersebut. Beda kalau kita cuma melihat dari luar sebagai anggota ya, itu mungkin jangkauannya tidak terlalu luas. Tapi ketika kita menjadi seorang pengurus ya dalam organisasi tersebut ya, insya Allah kita bisa langsung terjun menyampaikan ide, bahkan langsung mengeksekusi ide-ide tersebut. Itu. Oke, thank you banget nih Bang. Jadi tambah semangat nih mau daftar, mau berkontribusi sejak dini, jadi bagian dari bermanfaatan. Oke. Bang, ini terakhir Bang, mohon maaf juga ini kita udah hampir sampai di penghujung acara. Izin minta mungkin ada closing statement atau pernyataan penutup dari Bang Kamal untuk kader-kader mungkin calon-calon pengurus APBI yang mungkin lagi mikir-mikir untuk daftar atau bagaimananya, atau mungkin juga untuk pesan-pesan untuk teman-teman lainnya nih Bang, silakan. Oke. APBI itu adalah wadah bagi kita untuk latihan ya, untuk menggembleng diri, untuk membiasakan diri mengabdi bagi masyarakat ya. APBI itu adalah wadah bagi kita ya untuk sama-sama mulai dari saat ini ya berpikir ya, berdoa dan juga berharap agar kita nanti kelak mampu memberikan kontribusi yang maksimal ya bagi masyarakat kita, bagi benua kita tercinta, bagi tanah kelahiran kita, Kalimantan Selatan. Ya, maka oleh karena itu tentu ya APBI memerlukan orang-orang terbaik ya, kader-kader terbaiknya yang dimiliki ya, anak-anak kandungnya lahir dari Kalimantan Selatan ya, tentu sangat-sangat kita harapkan ya kader-kader terbaik ini secara langsung terjun ya, bergabung bersama kita di kepengurusan APBI saat ini ya, karena kalau bukan kita dan kalau bukan saat ini, siapa lagi dan kapan lagi ya. Karena itu
Ya, kita tunggu ya teman-teman semuanya yang saat ini sedang berada di luar negeri, ya jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Asosiasi Pelajar Banua Internasional. Ya, gawi manuntung, wajah sampai kaputing. Oke, keren, 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 keren. Oke, terima kasih banyak Bang Hangka. Ini teman-teman saya simpulkan sedikit dari apa yang beliau sampaikan tadi. Jadi APBI kemudian bergabung sebagai pengurus Asosiasi Pelajar Banua Internasional. Di sana kita adalah wadah mengabdi, wadah berkontribusi sejak dini. Yang kita yakini kebermanfaatannya dan rasa manfaat itu bisa dirasakan oleh diri sendiri dan juga orang lain dari sekarang bahkan sampai hingga nanti. Nah, kemudian dari saya mau ngucapin terima kasih juga Bang Hangka atas waktunya mau berhadir pada malam hari ini bersama kegiatan PBI ini. Kemudian untuk teman-teman semua penonton, saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya izin pantun kilat. Iwak sapat, iwak papuyu. I wanna say thank you. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bang Angka kalau mau istirahat. Terima kasih. Terimalah. Siap.